Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar, kita mengetahui bahwa Siti bercita-cita ingin menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sangat sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelinci. Perhatikan gambar rumah Siti di bawah ini. Jenis hewan apa saja yang ada di halaman rumah Siti? Ya, jenis hewan yang ada yaitu ayam, kelinci. Lantas, apakah kamu melihat hewan kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang mekar? Di sini kita melihat bahwa kupu-kupu hinggap pada bunga yang mekar. Kupu-kupu mencari sari madu pada bunga. Kamu tentunya masih ingat dengan sebuah lagu tentang kupu-kupu. Lagu Kupu-Kupu yang Lucu merupakan lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Bagaimana kamu dalam menyanyikan lagu kupu-kupu tersebut? Apakah kamu menyanyikan dengan cepat atau lambat? Benar, di dalam menyanyikan sebuah lagu, kita menyanyikannya dengan cepat atau dengan lambat. Semua itu disebut dengan tempo. Setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Masih ingatkah kamu dengan lagu kupu-kupu yang sudah kita nyanyikan tadi? Sekarang, coba bandingkan dengan lagu berikut ini. Lagu berikut adalah lagu yang berjudul Tik Tik Bunyi Hujan yang diciptakan oleh Ibu Sud. Mari kita coba menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun tak sesungguhnya.
Nah, itulah tadi lagu yang sudah kita nyanyikan bersama dengan judul Tik Tik Bunyi Hujan. Sama halnya dengan lagu sebelumnya, yaitu lagu Kupu-Kupu. Di dalam menyanyikan lagu, kita tentu menyanyikannya dengan agak lambat atau bahkan dengan cepat. Semua itu disebut dengan tempo. Sekarang, mari kita cari tahu apa itu tempo. Tempo adalah tanda cepat lambatnya lagu yang ditulis dalam notasi balok maupun angka. Cepat lambatnya lagu bisa diukur dengan alat yang bernama metronom. Sementara ukuran dari tempo disebut dengan beats atau ketukan dalam 1 menit lagu dinyanyikan. Istilah dalam tanda tempo bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel ini kita melihat ada 8 istilah dalam tanda tempo. Yang pertama istilah largo. Tempo largo yaitu lagu dinyanyikan dengan lambat sekali. Kemudian tempo lento, lagu dinyanyikan dengan lebih lambat. Tempo adagio, lagu dinyanyikan dengan lambat. Tempo andante, lagu dinyanyikan dengan sedang. Tempo moderato, lagu dinyanyikan sedang agak cepat. Tempo allegro, lagu dinyanyikan dengan cepat. Tempo vivace, lagu dinyanyikan lebih cepat. Dan tempo presto, lagu dinyanyikan dengan cepat sekali. Untuk kecepatan metronom dari masing-masing tempo dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama untuk tempo largo memiliki kecepatan metronom yaitu 40-60 ketuk per menit. Untuk tempo lento memiliki kecepatan metronom yaitu 60-66 ketuk per menit. Untuk tempo adagio memiliki kecepatan metronom yaitu 66-76 ketuk per menit. Untuk tempo andante memiliki kecepatan metronom yaitu 76-108 ketuk per menit. Tempo moderato memiliki kecepatan metronom yaitu 108-120 ketuk per menit. Tempo allegro memiliki kecepatan metronom yaitu 120-160 ketuk per menit. Tempo vivace memiliki kecepatan metronom yaitu 160-184 ketuk per menit. Dan tempo presto memiliki kecepatan metronom 184-208 ketuk per menit. Sekarang, mari kita mengamati kembali 2 lagu berikut ini. Lagu yang pertama yaitu lagu dengan judul Kupu-Kupu yang Lucu. Dan lagu yang kedua yaitu lagu dengan judul Tik Tik Bunyi Hujan. Dari kedua lagu ini, sekarang kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu Kupu-Kupu yang Lucu dan Tik Tik Bunyi Hujan? Pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu memiliki tanda tempo lento. Dan pada lagu Tik Tik Bunyi Hujan memiliki tanda tempo andante. Yang kedua, tahukah kamu perbedaan tempo pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu dan Tik Tik Bunyi Hujan? Pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu, ini memiliki tanda tempo lebih lambat. Sedangkan pada lagu Tik Tik Bunyi Hujan memiliki tanda tempo sedang. Selanjutnya yang ketiga, carilah notasi lagu yang lain, amatilah tempo yang digunakan pada notasi lagu tersebut. Nah, di sini misalnya pada lagu Ibu Kita Kartini. Lagu Ibu Kita Kartini menggunakan tanda tempo andante yang artinya dinyanyikan secara sedang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan dan suatu pikiran dari penyair secara imajinatif, tersusun, serta disusun dengan mengkonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasan berikut. Struktur batin dalam puisi. Struktur batin puisi disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal seperti yang pertama yaitu tema. Tema yaitu makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Yang ketiga, amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para audiensnya. Yang keempat, perasaan. Perasaan yaitu sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Misalnya, perasaan senang, perasaan gembira, perasaan sedih, atau lain sebagainya. Sedangkan struktur fisik yaitu unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi terdiri atas yang pertama adalah diksi. Diksi
yaitu pilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan kiri, atas bawah, dan jenis huruf yang digunakan. Yang ketiga, majas. Majas yaitu pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai makna yang banyak. Misalnya makna kata untuk mencerminkan dua orang yang kembar. Kita bisa mengambil majas yaitu bagaikan pinang dibelah dua. Arti pinang dibelah dua berarti sesuatu yang kembar. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret yaitu susunan kata yang memungkinkan terjadinya imajinasi. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Yang kelima, imajinasi atau citraan, yaitu pemberian gambaran kepada para pembaca atau pendengar agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Yang keenam, rimah atau irama, yaitu persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Puisi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu puisi lama, dan yang kedua puisi baru. Apa perbedaan dari puisi lama dan puisi baru? Mari kita lihat pembahasannya. Puisi lama yaitu puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula, diantaranya yang pertama, pantun. Puisi yang tergolong pantun terdiri atas 4 larik dengan rima AB-AB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Contoh puisi lama yang kedua yaitu mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Yang ketiga yaitu karmina. Karmina adalah salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Saking pendeknya bisa juga disebut dengan pantun kilat. Yang keempat, sloka. Sloka adalah pantun berkait berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Yang kelima, gurindam. Gurindam yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait, yang mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Biasanya terkandung nasihat atau amanat. Yang keenam, syair. Syair yaitu puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan penyairnya. Yang ketujuh yaitu talibun. Talibun adalah pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC-ABC. Selanjutnya kita akan mengenal puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Yang kedua adalah himne. Himne adalah sejenis nyanyian atau pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan atau dewa, atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Yang ketiga, ode. Ode yaitu puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Ode umumnya ditunjukkan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Yang keempat, epigram. Epigram yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram berarti unsur pengajaran, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Yang kelima, romansa. Romansa yaitu puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantis. Yang keenam yaitu alegi. Alegi yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan atau ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Nah, itulah tadi perbedaan dari puisi lama dan puisi baru yang sudah kita bahas. Selanjutnya, bagaimana cara membaca puisi dengan baik? Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi dengan baik. Yang pertama adalah ekspresi. Yang kedua yaitu kinesik atau gerakan tubuh. Yang ketiga, artikulasi atau kejelasan. Yang keempat, irama panjang, pendek, tinggi rendah, dan keras lembutnya suara. Yang kelima, intonasi atau penekanan kata. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membacakan sebuah puisi, sehingga puisi yang kita bacakan
dapat jelas dimaknai oleh pembaca atau pendengar. Perhatikan puisi berikut ini. Judul dari puisi ini adalah Cita-Citaku, ciptaan Anggerica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Dari puisi ini kita melihat suara indah alat musik. Nah, ini disebut dengan baris. Jadi ini adalah baris pertama. Kemudian untuk selanjutnya, ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, dari keempat baris ini disebut dengan bait. Jadi dari puisi Cita-Citaku ini memiliki 3 bait. Nah, ini disebut bait pertama, kemudian bait kedua, dan bait ketiga. Ayo berlatih. Setelah menyimak puisi di atas, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul puisi tersebut? Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa judul puisinya adalah Cita-Citaku. Maka jawabannya, puisi tersebut memiliki judul Cita-Citaku. Nomor 2, coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Kita lihat kembali, kita diminta untuk membuat judul lain selain Cita-Citaku. Inti dari isi pada puisi ini adalah pemain biola. Maka kita bisa membuat judul puisi yaitu Pemain Biola. Yang ketiga, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa puisi tersebut terdiri atas bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Dengan demikian, jawaban untuk pertanyaan nomor 3 yaitu jumlah bait dalam puisi tersebut ada 3 bait. Nomor 4, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Nah, sekarang kita lihat. Untuk jumlah baris pada bait 1, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di bait 1 ini ada 4 baris. Kemudian pada bait 2 kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Dan di bait 3 kita lihat 1, 2, 3, 4. Sama juga ada 4 baris. Jadi jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut adalah 4 baris. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai metamorfosis. Metamorfosis adalah sebuah proses perkembangan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup dan terjadinya implikasi perubahan fisik dari lahir hingga dewasa. Berdasarkan prosesnya, metamorfosis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan kedua metamorfosis ini. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah fase perkembangan hewan atau makhluk hidup di mana hewan atau makhluk hidup tersebut mengalami perubahan bentuk pada setiap fase perkembangannya. Hewan yang tergolong ke dalam metamorfosis sempurna mempunyai beberapa karakter. Karakter yang sangat mencolok adalah adanya fase pupa atau kepompong pada setiap fase perkembangannya. Metamorfosis sempurna merupakan perkembangan hewan yang dimulai dari tahap telur, kemudian dari telur menjadi larva, dari larva menjadi pupa, dan dari pupa menjadi imago, imago kemudian menjadi telur. Begitu seterusnya. Untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu yang pertama adalah kupu-kupu. Berdasarkan tahap fase perkembangannya, kupu-kupu memiliki fase perkembangan dimulai dari telur, di mana telur ini menetas menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kepompong dewasa. Selanjutnya kepompong dewasa menetas menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian kupu-kupu dewasa akan bertelur, dan telur ini akan kembali menetas menjadi ulat, begitu seterusnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis selanjutnya adalah lalat. Lalat mengalami fase metamorfosis yaitu dimulai dari telur, telur menjadi larva, larva menjadi pupa, pupa menjadi lalat, dan lalat akan bertelur kembali. Telur akan menetas kembali menjadi larva dan seterusnya.
Yang ketiga yaitu kata. Kata mengalami fase metamorfosis, yaitu dari kata dewasa atau imago akan bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi kecebong tanpa kaki, dan kecebong tanpa kaki akan tumbuh menjadi kecebong berkaki. Selanjutnya kecebong berkaki akan menjadi katak berekor, dan katak berekor akan menjadi katak dewasa. Nah, inilah contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan mengetahui lebih jauh mengenai metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah fase perkembangan hewan atau makhluk hidup lainnya yang hampir tidak mengalami perubahan bentuk apapun pada setiap fase perkembangannya. Hewan yang tergolong ke dalam metamorfosis tidak sempurna mempunyai beberapa karakter. Karakter yang sangat mencolok adalah tidak adanya fase pupa atau kepompong. Lalu perbedaan bentuk pada fase nimfa dan imago hanya terletak pada ukuran dan kematangan dari fungsi organ, seperti organ reproduksi. Berikut ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah kecoa. Tahap fase perkembangan metamorfosis kecoa ini dimulai dari kecoa dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimfa muda menjadi nimfa remaja, dan nimfa remaja akan menjadi kecoa dewasa. Yang kedua yaitu nyamuk. Nyamuk memiliki fase perkembangan metamorfosis dimulai dari nyamuk dewasa akan bertelur, kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik, dan jentik-jentik menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya, kepompong akan menjadi nyamuk dewasa. Yang ketiga adalah belalang. Belalang memiliki fase perkembangan metamorfosis di mana belalang dewasa akan bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi belalang muda. Belalang muda akan terus mengalami perkembangan menjadi nimfa, dan nimfa akan berkembang menjadi belalang dewasa. Nah, itulah tadi contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita akan melihat apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Dan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna adalah belalang. Jika kita lihat di sini, pada kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna, terdapat fase perkembangan di mana kupu-kupu mengalami fase kepompong. Berbeda dengan belalang. Pada belalang yang tidak mengalami metamorfosis sempurna, tidak terdapat fase kepompong. Kemudian jika kita lihat, pada kupu-kupu, di setiap tahapan perkembangannya, ini selalu mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Misalnya dari telur, ini menetas menjadi ulat, dan ulat menjadi kepompong. Kita lihat dari ulat menjadi kepompong sudah berubah bentuk. Dan perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu juga sudah mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan. Sedangkan pada belalang, jika kita lihat dari telur menetas menjadi belalang muda sampai menjadi belalang dewasa, ini perubahan bentuknya hampir sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, inilah perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai memahami tempo sebuah lagu. Kemudian, kita telah belajar mengenai puisi. Selanjutnya, kita juga telah belajar memahami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, alat yang digunakan untuk mengukur lagu disebut. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh puisi lama dan puisi baru. Yang ketiga, sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.